Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam forum diskusi Sekolah Sabat, di mana acara ini ditayangkan langsung dari Rumah Sakit Advent Bandung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum menyaksikan tayangan ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Saya Marice Tampu Bolon akan menemani saudara dan tentunya bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan. Shalom Pak Pendeta. Shalom, apa kabar Marice. Pak Pendeta? Dan pemirsa, kabar baik. Dan sebelum kita memulai acara ini, kita akan awali dengan doa. Kita undang Pendeta David untuk melayangkan doa. Tuhan berkati kami dalam diskusi ini. Biarlah apa yang kami perbincangkan akan menambah pengetahuan rohani kami dan kesiapan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini pelajaran kita tidak terasa sudah memasuki pelajaran ke-9, di mana judul pelajaran kita pada saat ini kontroversi di Yerusalem. Ayat hafalan kita dalam satu pekan terdapat di dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pada saat ini pelajaran kita dalam satu pekan mempelajari bagaimana tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem dan bagaimana pertentangan-pertentangan yang dihadapi oleh Yesus beserta murid-muridnya, terutama oleh para ahli-ahli ulama pada saat itu. Dan di sini menjelaskan, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya tentang misinya yang akan berlangsung di sana. Misi-misi yang akan dinyatakan di dalam pelajaran kita pada saat ini yaitu tentang bagaimana pelayanan Yesus di Yerusalem dan bait sucinya yang menjadi tempat sebagian besar di mana kita akan berbicara dan melihat apa yang terjadi pada saat itu, kontroversi yang terjadi di Yerusalem. Baik, waktu yang indah ini kita akan sampaikan langsung kepada Pendeta David untuk menjelaskan kontroversi apa yang terjadi di Yerusalem pada saat itu. Silakan Pak Pendeta. Baik Marice dan pemirsa, seperti biasa sebelum kita mempelajari sedikit dari materi pelajaran kita, saya mengulangi saja background daripada peristiwa ini. Judulnya adalah kontroversi di Yerusalem. Yang mau saya ingatkan kembali bahwa Yesus tidak tinggal di Yerusalem. Dia tinggal di seputaran Danau Galilea. Jadi jarak dari Yerusalem ke Danau Galilea itu cukup jauh lah. Kalau berjalan kaki bisa menempuh beberapa hari. Dari mana indikasinya? Kalau kita ingat buku Lukas pasal 2, itu cerita tentang Yesus pertama kali dibawa ke Ka'bah umur 12 tahun, bukan dibaptis. Di sana ada kalimat mengatakan Yesus bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem. Lalu diceritain terakhir, mereka kembali pulang ke tempat tinggal mereka. Jadi poin pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa Yesus tidak tinggal di Yerusalem. Poin yang kedua, untuk apa Yesus pergi ke sana? Ada satu tradisi, satu aturan main lah ya, secara tradisi bahwa semua orang Yahudi, orang Ibrani lah, yang tinggal di luar kota Yerusalem, setiap tahun, 1 tahun 1 kali, tepatnya pada hari raya Paskah, mereka harus kembali ke Yerusalem. Jadi peristiwa ini banyak dicatat pada waktu hari raya Paskah. Dan boleh informasi tambahan, perayaan Paskah itu tidak 1 hari. Kalau kita merujuk kepada buku Imamat itu ada hari raya Pondok Daun-Daunan, hari raya Tujuh Sagakala, dan macam-macam hari Grafirat dan lain sebagainya. Artinya Yesus berada di Yerusalem itu cukup lama. Dan saat inilah orang banyak datang. Kalau boleh saya ilustrasikan, sama seperti 17 Agustusan, kan banyak orang pulang ke kampung halamannya, libur, lalu merayakan, apalagi acara yang paling favorit itu adalah Panjat Pinang. Atau dalam cerita yang lain, peristiwa yang lain,
Hari Raya Idul Fitri atau Tahun Baru kan banyak orang yang pulang, maaf, banyak orang yang pulang ke kampung halamannya. Paling tidak seperti itulah peristiwa ini. Lalu yang ketiga, setiap tahun pada waktu Yesus pulang ke mengunjungi Yerusalem, selalu saja ada hal-hal yang apa? Hal-hal yang membuat tokoh-tokoh agama yang hadir juga saat itu merasa terusik. Kenapa? Karena keyakinan dan ajaran yang disampaikan, yang diajarkan, lalu yang diyakini oleh masyarakat saat itu, masyarakat Ibrani ya di Yerusalem, itu tidak sama dengan apa yang Yesus ajarkan, sehingga itu disebut apa? Kontroversi. Berbeda. Ya, salah satu contoh adalah di pelajaran hari Minggu, Yesus menyuruh murid-muridnya cari keledai. Nah, di dalam Perjanjian Lama, seseorang yang naik keledai itu adalah seorang raja. Nah, sementara dia tidak pernah mengaku bahwa dia adalah raja. Lalu latar belakangnya dia adalah anak seorang tukang kayu. Itu satu kontroversi loh. Kok bisa begini? Kok bisa dia anak tukang kayu naik keledai? Nah, itu dia mau menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja, dia adalah identitas dia siapa. Tetapi dengan latar belakangnya dia, itu menjadi satu kontroversi karena raja-raja itu kan diwariskan, diturunkan bukan oleh karena dari lingkungan yang berbeda, atau orang kita Indonesia kenal dengan istilah dia punya darah biru atau darah apa dan sebagainya. Kira-kira itu latar belakang daripada peristiwa yang terjadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita kali ini. Oke, baik. Jadi pada saat itu ya saya tertarik dengan yang mencari keledai itu ya Pak Pendeta. Mungkin pada saat ini juga kalau mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, coba cari mobil yang termahal, mau memasuki satu perayaan. Nanti orang pikir, ini siapa dia? Dia itu orang biasa, orang tahu backgroundnya ya. Betul. Itulah yang terjadi mungkin pada saat itu ya. Lalu mungkin bukan hanya mobil termahal saja, tapi plat nomornya. Oh ya. Plat nomornya. Karena bisa jadi mobil pengusaha lebih mahal daripada mobil presiden, bisa jadi. Tapi artinya indikasinya mobil itu cukup mahal, bahkan sangat mahal. Lalu indikasi yang berikutnya adalah plat nomornya berbeda. Kalau saya sebut aja RFS, RFD, RFP, RFU, itu kan mobil-mobil berkelas kan kira-kira begitu. Walaupun harga mobilnya bisa jadi biasa saja, tidak semahal mobil-mobil pengusaha-pengusaha atau kolektor-kolektor. Jadi lihat dari plat nomornya itu akan ketahuan siapa dia sebenarnya. Oh iya. Dan saya tertarik juga dengan ada yang kita lihat di pelajaran hari Senin ini Pak Pendeta. Mengenai pohon ara yang dikutuk. Apa yang menyebabkan Yesus mengutuk pohon ara itu dan apa maknanya? Pasti Tuhan melakukan, Yesus pada saat itu melakukan sesuatu ada maknanya ya. Dan itulah, apakah itu menjadi salah satu kontroversi pada saat itu? Karena orang melihat semua ya. Dan pada hari perayaan itu kan tidak orang yang sedikit yang datang. Benar. Tadi disampaikan. Baik. Salah satu kontroversinya adalah Yesus tidak pernah mengucapkan kata-kata kutuk, bukan? Dia selalu memberikan kata-kata berkat, sukacita, dan sebagainya. Ingat khotbah di atas bukit, berbahagialah, berbahagialah, bersukacita, dan sebagainya. Jadi sesuatu di luar, kontroversi kan sesuatu di luar yang biasa. Wih, kan gitu. Ini kok terjadi? Nah, kembali kita harus mengerti situasinya bagaimana. Nah, pohon ara itu, buahnya itu bisa dimakan untuk, ya kalau orang itu lapar, kira-kira begitu kan. Nah, biasa pohon itu akan menghasilkan buah, dan buah itu akan memenuhi kebutuhan pemilik daripada pohon itu. Contohnya, Marica atau siapa saja pemirsa tanam pohon pisang. Tentu diharapkan pohon pisang itu akan menghasilkan pisang dan akan memenuhi kebutuhan daripada pemilik pohon pisang itu. Entah dijual, entah dimakan, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang pohon pisang itu tidak menghasilkan buah, apa yang dilakukan oleh pemiliknya? Tentu akan ditebang, lalu
akan dibuang, bahkan dibakar. Nah, sama peristiwanya seperti saat itu Yesus merasakan lapar, lalu dia menghampiri pohon ara itu berharap bahwa ada buah yang akan memenuhi kebutuhan dia karena lapar. Tapi kenyataannya tidak ada. Lalu dia apa? Dia kutuk, dan itu tidak mencuri, tidak mencuri, tidak dalam kategori mencuri. Kenapa? Karena dimakan di tempat itu. Nggak tahu Marica tahu atau enggak, kalau kita orang Batak itu ada namanya takoraja. Belum pernah dengar ya? Sesuatu yang baru saya dengar. Takoraja. Terjemahannya lah mencuri raja, raja yang mencuri kan kira-kira begitu. Takoraja. Nah, prakteknya adalah contoh kita jalan di ladang, ada pohon buah, entah jeruk apapun itu, ambil makan itu enggak masalah. Itu udah dikatakan kalau ambil bawa pulang, bawa pergi, itu baru dikatakan apa kategori mencuri. Nah, sama seperti ini. Ya, makan ternyata enggak ada. Lalu itulah kontroversi yang pertama, kontroversi yang berikutnya, sehingga orang heran, loh kok Yesus mengutuki, nggak pernah dia keluarkan kata-kata apa kutuk. Ini sebetulnya satu pelajaran. Pelajarannya apa? Seharusnya orang-orang ya kita bilanglah Farisi, Saduki dan lain sebagainya itu adalah pemilik ladang itu yang harusnya mendukung daripada pemiliknya, memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Pemiliknya itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, pada saat yang sama, kalau pekerja ladang itu, kalaupun buah-buahan pohon-pohonan yang ada di ladang itu tidak menghasilkan dan tidak membawa keuntungan bagi pemiliknya, itu akan apa? Disingkirkan, ditebang, bahkan tidak akan menghasilkan. Itu sebuah teguran untuk orang-orang orang-orang Farisi, Saduki, Selot dan lain apa? Lain sebagainya. Teguran untuk mereka untuk apa? Kalian hanya tahu-tahu tentang teori sementara kehidupan kalian tidak menunjukkan bahwa memang kalian mengerti akan teori-teori doktrin-doktrin yang mereka pelajari, mereka bagikan dan kembangkan. Oke, baik. Jadi itu merupakan salah satu tindakan Yesus ya. Ya. Bisa dimasukkan dalam satu perumpamaan juga ya Pak Pendeta ya. Di situ ya, mengutuki pohon ara itu yang diciptakan dengan kuasanya, tapi itu merupakan satu amaran kepada semua jemaat dan juga kepada semua orang Kristen yang tidak berbuah, yang tidak memberikan hasil. Lalu pada saat itu kita lihat banyak juga orang-orang ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Namun ada juga yang percaya dan bahkan membela Yesus pada saat itu. Ya. Apa yang membuat ahli Taurat itu percaya kepada Yesus, Pak Pendeta? Baik. Jadi begini, ahli Taurat itu ada beberapa rombongan. Sekarang tadi orang Farisi, Saduki, Zelot dan banyaklah orang-orang di sana. Nah, orang Saduki sekelompok orang-orang tokoh agama yang hanya mempercayai Pentateuk, 5 buku Musa, dan tidak mempercayai kebangkitan. Nah, ingat cerita tentang Yesus bertemu dengan seorang, saya lupa namanya, malam-malam itu, nanti saya ingat namanya, dalam buku Yohanes, bahwa harus lahir kembali. Oh iya. Kita kok jadi sama-sama lupa nama itu. Bukan Filemon ya? Bukan. Aduh, saya lupa Pak Pendeta. Ya, jadi lupa. Artinya ingat cerita itu kan. Dia kan rombongan orang-orang yang mengerti tentang rombongan mereka itulah mereka ini. Tetapi di satu sisi dia meyakini apa yang Yesus katakan. Nikodemus ya. Nikodemus. Jadi dia meyakini apa yang Yesus katakan, tetapi di sisi yang lain ada halangan-halangan, ada situasi yang membuat dia untuk tidak bisa mengakui apa yang dikatakan oleh Yesus dengan terbuka, Kalau kita baca buku yang ditulis oleh penulis Kristen Ellen G. White di buku Kerinduan Segala Zaman, jelas di sana dikatakan bahwa Nikodemus dengan pengaruhnya, dengan materi yang dia punya, membantu pergerakan daripada murid-murid itu. Nah, artinya itu satu hal yang biasa.
ya dalam satu kelompok, benar juga. Nah, itu mengindikasikan, membuktikan bahwa memang Roh Suci bekerja di hati mereka. Nah, sementara di sisi yang lain, walaupun peristiwa yang sama, walaupun teguran yang sama, satu kelompok orang ada yang diubahkan, ada sekelompok orang yang justru semakin mengeraskan mengeraskan hatinya. Itu sama dengan peristiwa 10 tulah di Mesir yang dialami oleh Fir'aun. Tujuannya adalah untuk membuat orang yang merasakan dan melihat bertobat, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ada yang bertobat, ada juga yang makin berkeras hatinya. Oke, baik. Jadi itu kembali lagi kepada aplikasi dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita menerima Yesus itu dalam kehidupan kita. Dan tentu di luar sana pun banyak yang pro kontra itu pasti ada. Karena kita di dunia ini tidak ada yang setuju semua, tidak ada yang tidak setuju semua. Tapi semua pada prinsipnya jika kita percaya kepada Tuhan dengan iman kita, maka kita pun akan tentu diselamatkan. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau boleh tambahan, Marica dan pemirsa sebelum di closing, karena waktu yang terbatas ya. Di pelajaran hari Kamis itu ada cerita tentang orang Saduki yang tidak mempercayai tentang kebangkitan. Nah, dia mau menjebak Yesus Kristus dengan bertanya, kira-kira siapa nanti pasangannya di sorga? Kan kira-kira begitu. Ya, itu menarik. Lalu Yesus katakan, di sorga tidak ada pernikahan. Tolong bedakan pernikahan dan rumah tangga. Berbeda pernikahan, berbeda rumah tangga. Rumah tangga itu akan ada di sorga. Tapi pernikahan tidak ada, wedding itu tidak ada. Tapi rumah tangga ada, bisa bedakannya wedding dengan rumah tangga. Contohnya begini, Marica dan pemirsa. Di gereja diumumkan contohnya hari Sabat yang lalu bahwa Sabat nanti tanggal 31 Agustus yang menyanyi adalah keluarga Panjaitan, David Panjaitan. Tetapi contoh saja, David Panjaitannya lagi pergi keluar kota, atau istrinya keluar kota, atau anaknya keluar kota, yang tinggal hanya 2 orang contohnya. Suaminya tidak ada. Oh, itu tetap apa? Jadi keluarga Panjaitan. Bukan berarti jadi berubah. Nah, begitu juga dengan di sorga. Keluarga itu tetap ada, pernikahan yang tidak ada. Nah, keluarga itu tidak menjamin suami istri anak lengkap ada di sana, tidak menjamin. Tapi harapannya seperti itu. Nah, gambarnya seperti yang tadi saya ceritakan. Mungkin hanya suami dengan anak, mungkin hanya istri dengan anak, atau mungkin hanya suami dengan istri, atau mungkin hanya anak saja, atau mungkin hanya orang tua saja. Kan itu. Tetap itu namanya adalah apa? Family, keluarga. Itu jangan disalah mengerti dengan apa yang Yesus katakan bahwa di surga tidak ada pernikahan. Di surga itu tidak pernikahan. Jangan, oh berarti nggak ada lagi keluarga, nggak ketemu anakku dong. Enggak, tetap ketemu. Pernikahan yang nggak ada, jelas dikatakan di pelajaran apa? Pelajaran dari Jumat. Sorry agak nambah sedikit aja. Baik. Berarti itu salah satu kontroversi juga yang terjadi pada saat itu yang tidak mengakui adanya tentang kebangkitan, khususnya kepada orang Saduki. Baik, terima kasih Pak Pendeta yang sudah menjelaskan. Namun karena kita terbatas oleh waktu, kita akan mendengarkan konklusi kita, pelajaran kita tentang kontroversi di Yerusalem. Silakan Pak Pendeta. Kenapa dibilang kontroversi? Kontroversi adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang lazim berlaku saat itu. Jadi, kalau kita berada di tempat yang berbeda dengan kita punya keyakinan, kita akan dikatakan orang yang kontroversi. Tetapi, pada waktu kita berada di lingkungan seperti yang kita yakini, itu bukan kontroversi. Nah, sebuah kata kontroversi ini munculnya dalam pelajaran filsafat, tapi peristiwa kontroversi ini sudah lama terjadi. Abraham berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nuh juga berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus ke sini, ya ke zaman modern makin maju. Musa pun berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Murid-murid pun berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dikatakan orang Kristen. Sebetulnya awalnya sebutan orang Kristen itu bukan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak enak. Disebut Kristen, wah berarti ini sasaran pemerintah untuk apa? Ditangkap dan dipenjara. Sekarang saja sebutan nama Kristen itu tidak ada masalah, aman-aman saja. Nah, kita pun sebagai orang-orang Kristen, saya spesifik katakan orang-orang Advent,
hidup harus berbeda dengan orang-orang yang ada keyakinan yang ada di sekitar kita. Ya tentunya keyakinan itu tidak sesuai dengan ajaran apa? Firman Tuhan. Tidak heran banyak orang-orang Advent itu sering dikatakan orang-orang yang kontroversi. Aneh ini orang. Kok ndak nonton, ndak minum kopi, ndak merokok, ndak minum teh, makan makanan yang enak. Aneh nih orang. Kalau dalam dunia bahasa ini adalah orang yang kontroversi. Nah dalam bahasa yang lain, orang itu adalah orang-orang yang dikuduskan. Saya ulangi saja, kuduskan itu adalah yang dipisahkan, yang berbeda dengan lingkungan yang ada saat itu, yang bertentangan dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kita jangan pernah merasa kecil hati, takut pada waktu kita dikatakan berbeda dengan orang-orang dengan keyakinan yang sedang musim saat ini. Karena keyakinan kita, karena kepercayaan kita itu sama dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dan sama juga dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi saya spesifikkan kecilkan lagi. Jangan malu hidup berbeda dengan lingkungan kita. Amin. Jangan malu berbeda dengan lingkungan kita, karena kita yakin Yesus selalu ada beserta dengan kita. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat kita, kiranya melalui pelajaran ini iman kita semakin dikuatkan dan kita bersiap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya Marica Tampu Bolon, mohon undur diri, Tuhan Yesus memberkati.